Brock Lesnar pensiun setelah kalah dari Obafemi. Roman Reigns berhasil bungkam CM Punk di WrestleMania 42. Danhausen dan John Cena rusak momen WrestleMania-nya The Miz dan Kit Wilson. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita dan rumor terkini tentang WWE. Brock Lesnar pensiun setelah kalah dari Obafemi. Brock Lesnar yang sekarang umurnya udah 48 tahun resmi naruh sarung tangan sama sepatunya di tengah ring habis tanding. Ini jadi tanda kalau karir legendarisnya di WWE yang dimulai dari tahun 2002 udah selesai. Pertandingannya sendiri dimulai pas Lesnar sama Oba saling adu piting. Dua-duanya bener-bener pengen pamer kekuatan siapa yang paling jago. Ternyata Oba yang menang telak di situ. Mantan juara kelas berat UFC ini sempat nyoba buat taklukan Oba berkali-kali. Tapi Lesnar malah kaget sendiri karena Oba nggak goyah sama sekali. Brock Lesnar pensiun dengan rekor gila 10 kali juara WWE, mantan juara kelas berat UFC, dan mantan juara gulat NCAA Divisi 1. Dia menang King of the Ring di tahun debutnya sebelum ngalahin The Rock di SummerSlam buat dapat gelar Undisputed Title. Padahal dia baru 4 bulan promosi ke main roster. Januari kedepannya dia menang Royal Rumble, ajang yang juga dia menangin lagi 19 tahun kemudian. Jangan lupa dia juga pernah dapat koper Money in the Bank di tahun 2019. Menurut kalian, apakah Obafemi emang cocok jadi bintang yang pensiunkan Brock Lesnar? Komen di bawah. Roman Reigns berhasil bungkam CM Punk di WrestleMania 42. Gila sih, main event WrestleMania 42 hari kedua yang bener-bener pecah. Roman Reigns sukses ngalahin CM Punk dan resmi jadi World Heavyweight Champion yang baru. Meskipun Roman itu pemegang rekor bintang yang paling sering jadi penampil utama di acara gedenya WWE, belakangan ini dia lagi agak dingin alias sering kalah. Makanya di tahun 2026 ini dia butuh banget kemenangan biar tren negatifnya nggak keterusan. Hampir aja dia kalah lagi, tapi akhirnya Roman balik ke posisi yang udah biasa dia tempatin, jadi pemenang. Pertandingannya benar-benar klasik banget, dua-duanya diuji habis-habisan dan banyak banget momen seru baik di dalam maupun di luar ring. Kemenangan ini makin memperpanjang rekor Roman yang udah 11 kali main di main event WrestleMania, dan sekarang rekornya jadi 7 menang, 4 kalah pas nutup acara. Kemenangan ini juga mutusin tren kalahnya yang langka banget. Soalnya sebelumnya dia kalah di 2 pertandingan WrestleMania berturut-turut, dan itu pertama kalinya dia kalah 2 tahun berturut-turut kayak gitu. Gelar juara ini adalah yang pertama buat Roman sejak WrestleMania 40 di April tahun 2024 lalu. Sekarang dia udah 7 kali jadi juara WWE yang bikin dia sejajar di urutan ke-12 sebagai pemegang gelar terbanyak dalam sejarah perusahaan. Di sisi lain, dia juga ngegagalin ambisi CM Punk buat menangin main event WrestleMania pertamanya. Sekarang Punk jadi punya rekor 0 menang dan 2 kalah di pertandingan penutup setelah tahun lalu juga kalah. Sekarang kita bakal masuk ke era baru lagi nih dengan sabuk emas yang balik melingkar di pinggang Roman. Terakhir kali dia jadi juara, dia megang gelar itu sampai 1316 hari. Sekarang seluruh dunia WWE tinggal nunggu aja nih, bakal se-epic apalagi masa kejayaan sang OTC kali ini. Menurut kalian, apakah kalian suka dengan ending WrestleMania 42 ini? Komen di bawah. Danhausen dan John Cena rusak momen WrestleMania-nya The Miz dan Kit Wilson. Awalnya John Cena keluar cuma buat ngumumin jumlah penonton WrestleMania selama 2 hari ini. Terus The Miz tiba-tiba muncul dan nuntut biar dia dapat momen WrestleMania-nya sendiri. Tiba-tiba ada sepasukan orang-orang mini yang dandanannya persis Danhausen ngerubungin panggung. Terus muncul deh Danhausen yang asli. Danhausen masuk ke ring, salaman sama John Cena, terus bilang kalau dia itu fans beratnya Cena. The Miz jelas gak seneng, apalagi di ring juga ada Kit Wilson. Kit malah ngatain pasukan mini itu toksik dan dorong salah satu dari mereka. Si orang mini itu gak terima dan langsung serbu Kit Wilson. Terus Danhausen ikutan kasih pukulan telak ke selangkangan Miz. Gak berhenti di situ, Danhausen ngelakuin gaya knuckle shuffle ala Cena, dan The Miz pun digotong rame-rame keluar sama pasukan mini itu. John Cena cuma bisa ketawa ngangkak. Itu benar-benar momen WrestleMania yang unik, dan Cena sambil ketawa bilang, hidup di masa pensiun emang asik banget. Menurut kalian, apakah Danhausen itu salah satu hal yang buat WWE jadi seru sekarang?
Komen di bawah. Rhea Ripley sambarkan petir ke Jade Cargill dan jadi juara dunia yang baru. Rhea Ripley berhasil ngalahin Jade Cargill di WrestleMania buat menangin WWE Women's Championship untuk yang kedua kalinya. Ini bikin dia total jadi juara dunia 4 kali. Lebih dari 50.000 penonton yang menuhin Allegiant Stadium bener-bener dukung Ripley habis-habisan. Dia emang kelihatan banget kayak superstar paling top di WWE sekarang. Jade Cargill sendiri sebenarnya main bagus banget. Mungkin ini pertandingan terbaik dalam karirnya. Dia hampir aja menang berkat bantuan micin sama B-Fab. Geng barunya Jade itu sempat mau ikut campur di menit-menit terakhir, tapi untungnya Io Sky langsung lari kering buat bantuin sahabat, sekaligus partner tag timnya itu biar adil. Pas Io Sky udah beresin micin sama B-Fab, Jade tiba-tiba mau ngelakuin Jaded Slam, tapi Ripley pinter banget dan ngunci tangan kiri Jade dan berhasil daratin Riptide buat jadi juara baru. Menurut kalian, apakah ini pertandingan terbaik Jade Cargill di WWE? Komen di bawah. The Demon berhasil bikin takut Dominic Mysterio. Akhirnya yang ditunggu-tunggu kejadian juga. The Demon, Finn Balor balik lagi di WrestleMania 2 malam kedua. Balor tanding lawan Dominic Mysterio dalam street fight. Sebenarnya status street fight ini baru aja diumumin mendadak tadi malam sama General Manager Adam Pearce lewat media sosial dan acara pre-show. Finn Balor datang dengan body paint penuh yang sangar banget. Sebaliknya, Dominic Mysterio kelihatan ketakutan setengah mati. Tapi untungnya buat Dom, dia boleh pakai senjata apa aja buat bantuin dia. Pertandingannya langsung jadi gila dengan cepet banget. Tongkat kendo, kursi, sampai meja semua dikeluarin. Dominic udah usaha sekuat tenaga buat bikin Finn Balor tepar, tapi apapun yang dia lakuin, si Demon kayak nggak ada matinya dan bangkit terus. Ujung-ujungnya, Finn Balor sukses daratin Storm Out-nya nembus meja dan ngalahin Dirty Dominic Mysterio. Finn Balor pun berdiri gagah merayakan kemenangannya di WrestleMania 42. Menurut kalian, apakah The Demon Finn Balor harus selalu ada di setiap WrestleMania ke depan? Komen di bawah. Penta berhasil bertahan menjadi juara setelah tempur tangga. Pertandingan pembuka kedua di WrestleMania Night 2 ini adalah ladder match buat perebutan gelar Intercontinental Championship. Ada Penta, Rey Mysterio, Johnny McDonough, Rusev, Dragon Lee, sama Javon Evans. Sesuai dugaan, match ini benar-benar kacau banget. Mulai dari tangga yang hancur sampai badan para pegulat yang babak belur. Mereka berenam benar-benar saling hajar. Malah ada momen pas Penta kasih destroyer ke JD ke arah tangga. Itu sih asli, ngeri banget liatnya. Habis semuanya pada jatuh-jatuhan yang bikin ngilu, Javon sempat mau menang pas dia beresin Rusev pakai OG Cutter dari atas tangga. Tapi Penta pinter banget cari celah, dia langsung kasih destroyer ke Evans, buka jalan buat dia manjat dan akhirnya ambil sabuk juaranya. Penta sukses pertahanin gelarnya dan berdiri gagah di WrestleMania 42. Menurut kalian, apakah Penta pantas untuk pertahankan gelarnya atau kalian ingin lihat juara baru? Komen di bawah. Trick Williams berhasil nge-whoop Sami Zayn dan jadi juara US yang baru. Trick Williams benar-benar bikin heboh WWE di tahun 2026 ini. Tapi di WrestleMania 42, ada Sami Zayn yang berdiri ngehalangin jalan The Anointed One buat jadi legenda. Beberapa bulan terakhir, Trick yang baru naik dari NXT bulan Januari lalu selalu dapat sambutan yang pecah banget dari penonton. Sampai-sampai Hall of Famer Mark Henry bilang kalau fans sudah milih dia jadi bintang besar WWE berikutnya. Tapi ya gitu, hal ini bikin Sami Zayn gak senang. Sami, biarpun dia udah ngalahin Carmelo Hayes di SmackDown buat menangin gelar United States Championship, tetap aja sensi sama Trick. Akhirnya mereka tanding di WrestleMania yang jadi match debut WrestleMania buat Trick Williams dan taruhannya pun gak main-main, gelar US title. Kurang dari 3 bulan setelah debut di WWE, Trick Williams sekarang resmi bisa bangga panggil dirinya seorang juara. Menutup pertandingan yang singkat tapi seru, Trick ngehantam Sami pakai serangan maut trick shot buat menangin gelar US pertamanya. Momen yang gak bakal terlupakan banget buat dia di panggung WrestleMania. Menurut kalian, apakah Trick Williams udah pantas jadi juara United States yang baru? Komen di bawah. Joe Jonas tampil buka WrestleMania 42 Night 2.
Malam kedua WrestleMania 42 emang bener-bener event yang masif. Acaranya gede banget, termasuk pembukaan yang patriotik dari superstar pop dunia. Joe Jonas buka WrestleMania 42 dengan nyanyiin lagu kebangsaan Amerika. Penampilannya benar-benar membekas di hati dan dia sekarang resmi gabung sama deretan artis legendaris yang pernah berdiri di panggung show-show itu. The Jonas Brothers sendiri sebenarnya udah lama punya koneksi tipis-tipis sama WWE. Mereka itu fans berat dan sering kelihatan nonton atau nongkrong bareng pegulat. Tapi emang gak pernah ikut jalan cerita atau tanding. Nah, sekarang Joe Jonas sudah resmi nyatet namanya di sejarah WrestleMania lewat penampilannya ini. Menurut kalian, apakah kalian suka dengan pembukaan nasionalisme seperti ini di WrestleMania? Komen di bawah. Ya udah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can.